Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Ega Dwi Umadani dari kelas 11 IPA 1. Di video kali ini kita akan membahas materi rumus jumlah dan selisih dua sudut sinus. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Rumus jumlah dan selisih dua sudut sinus. Untuk lebih memahami tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut sinus, mari kita ikuti langkah-langkah berikut. Langkah pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat segitiga ABC dengan sudut Z. Perlu diketahui, AB sama dengan C, BC sama dengan A, dan AC sama dengan B. Dan perlu diingat, rumus luas segitiga ada dua, yaitu yang pertama, luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Yang kedua, luas segitiga sama dengan setengah dikali sisi dikali sin A. Langkah kedua, bagi segitiga ABC menjadi 2, yang akan menjadi seperti ini. Terdapat dua segitiga pada gambar di atas, yaitu segitiga ACD dan segitiga BCD. Berarti luas segitiga ACD sama dengan setengah dikali AD dikali CD, dan luas segitiga BCD sama dengan setengah dikali BD dikali CD. Langkah ketiga, mencari besar sudut dari segitiga awal yang terbagi menjadi dua, yaitu segitiga ACD dan segitiga BCD. Perlu diingat, suatu sudut dapat dicari dengan mengubahkan rumus di bawah ini. Sin X sama dengan depan dibagi miring, dan cos X sama dengan samping dibagi miring. Sudut C pada segitiga ACD bisa kita cari dengan menggunakan rumus sin X sama dengan depan dibagi miring dan cos X sama dengan samping dibagi miring. Maka sin X sama dengan AD per B, di mana AD ialah depan dari sudut X dan B ialah miring dari sudut X. Maka AD sama dengan B dikali sin X. Cos X sama dengan CD per B, di mana CD ialah samping dari sudut X dan B ialah miring dari sudut X. Maka CD sama dengan B dikali cos X. Sudut C pada segitiga BCD. Sudut ini. Sudut C pada segitiga BCD bisa kita cari dengan menggunakan rumus sin Y sama dengan depan dibagi miring dan cos Y sama dengan samping dibagi miring. Maka sin Y sama dengan BD per A, di mana BD ialah depan dari sudut Y dan A ialah miring dari sudut Y. Maka BD sama dengan A dikali sin Y. Cos Y sama dengan CD per A, di mana CD ialah samping dari sudut Y dan A ialah miring dari sudut Y. Maka CD sama dengan A dikali cos Y. Langkah keempat, substitusikan hasil dari langkah ketiga ke rumus luas segitiga. Segitiga yang pertama yang akan kita substitusikan ialah segitiga ACD. Luas segitiga ACD setengah dikali AD dikali CD. Kita akan menggunakan CD sama dengan A dikali cos Y. Luas segitiga ACD setengah dikali B dikali sin X dikali A dikali cos Y. Sin X berasal dari sini. Luas segitiga ACD sama dengan setengah dikali A dikali B dikali sin X dikali cos Y. Segitiga yang selanjutnya yang akan kita substitusikan ialah segitiga BCD. Luas segitiga BCD setengah dikali B dikali CD. Kita akan menggunakan CD sama dengan A dikali cos X. Luas segitiga BCD setengah dikali A dikali sin Y dikali B dikali cos X. Sin Y berasal dari sini. Luas segitiga BCD sama dengan setengah dikali A dikali B dikali sin Y dikali cos X. Langkah kelima, jumlahkan luas segitiga ACD dengan segitiga BCD. Luas segitiga yaitu setengah dikali sisi dikali sin A.
Rumus untuk luas segitiga ABC yaitu setengah dikali A dikali B dikali sin Z. Maka luas segitiga ABC sama saja dengan luas segitiga ACD ditambah luas segitiga BCD, yaitu setengah dikali AB dikali sin Z. Itu merupakan luas dari segitiga ABC. Setengah dikali AB dikali sin X dikali cos Y itu merupakan luas dari segitiga ACD. Ditambah setengah dikali AB dikali sin Y dikali cos X, dan itu merupakan luas dari segitiga BCD. Selanjutnya, amati setiap rumus luas segitiga di atas. Ada beberapa elemen yang sama. Elemen yang sama tersebut ialah setengah AB pada luas segitiga ABC dan setengah AB pada luas segitiga ACD. Selanjutnya, setengah dikali AB dikali sin Z sama dengan setengah AB dikali sin X dikali cos Y ditambah setengah dikali AB dikali cos X dan dikali sin Y. Nilai-nilai ini akan kita bagi dengan elemen yang sama pada rumus luas segitiga di atas. Elemen yang sama tersebut ialah setengah AB. Maka akan menghasilkan sin Z sama dengan sin X dikali cos Y ditambah cos X dikali sin Y. Perlu diperhatikan, sudut C atau sudut Z pada segitiga ABC, sudut C atau sudut X pada segitiga ACD, dan sudut C atau sudut Y pada segitiga BCD. Maka sudut X ditambah sudut Y sama dengan sudut Z, atau X ditambah Y sama dengan Z. Sehingga diperoleh sin X plus Y sama dengan sin X dikali cos Y ditambah cos X dikali sin Y. Kemudian, bagaimana dengan yang selisih? Konsepnya sama saja, yaitu sin X plus dalam kurung min Y. Bentuk seperti itu bisa dicari dengan menggunakan rumus jumlah. Sin X plus dalam kurung min Y sama dengan sin X min Y. Rumus dari jumlah dua sudut sinus yaitu sin X plus Y sama dengan sin X dikali cos Y ditambah cos X dikali sin Y. Sin X plus dalam kurung min Y sama dengan sin X dikali cos min Y ditambah cos X dikali sin min Y. Dan perlu diingat kembali, cos min A sama dengan cos A, dan sin min A sama dengan min sin A. Dan hasil dari rumus selisih dua sudut sinus yaitu sin X min Y sama dengan sin X dikali cos Y dikurang cos X dikali sin Y. Kesimpulan yang kita dapat dari rumus jumlah dan selisih dua sudut sinus adalah 1. Rumus dari jumlah dua sudut sinus yaitu sin X plus Y sama dengan sin X dikali cos Y ditambah cos X dikali sin Y. Yang kedua, rumus selisih dua sudut sinus yaitu sin X min Y sama dengan sin X dikali cos Y dikurang cos X dan dikali sin Y. Kemudian kita akan masuk ke dalam contoh soalnya. Soal pertama, hitunglah jumlah dari sin 45 derajat ditambah sin 30 derajat. Soal yang kedua, hitunglah selisih dari sin 45 derajat dikurang sin 30 derajat. Untuk soal yang pertama, kita akan menggunakan rumus jumlah dua sudut sinus, dan rumusnya yaitu sin X plus Y sama dengan sin X dikali cos Y ditambah cos X dan dikali sin Y, dimana semua nilai X akan kita ganti dengan 45 derajat dan semua nilai Y akan kita ganti dengan 30 derajat, dan akan menjadi seperti ini. Sin 45 derajat ditambah 30 derajat sama dengan sin 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Sin 75 derajat berasal dari
45 derajat ditambah 30 derajat. Sin 45 derajat yaitu akar 2 per 2, cos 30 derajat itu akar 3 per 2, ditambah cos 45 derajat itu akar 2 per 2, dan sin 30 derajat itu 1 per 2. Dan akan menjadi seperti ini. Akar 2 dikali akar 3 akan menjadi akar 6. Kemudian 2 dikali 2 akan menjadi 4. Ditambah akar 2 dikali 1 akan menjadi akar 2. Dan 2 dikali 2 akan menjadi 4. Sehingga sin 75 derajat itu akar 6 plus akar 2 per 4. Atau dengan hasil lain yaitu sin 75 derajat akar 2 dalam kurung akar 3 ditambah 1 per 4. Dan untuk soal yang kedua, kita akan menggunakan rumus selisih dua sudut sinus. Dan rumusnya yaitu sin X min Y sama dengan sin X dikali cos Y dikurang cos X dikali sin Y. Dan perlu diingat, kita akan mengganti nilai X dengan 45 derajat dan mengganti nilai Y dengan 30 derajat. Sin 45 derajat dikurang 30 derajat yaitu sin 45 derajat. Sin 45 derajat yaitu akar 2 per 2 dikali cos 30 derajat yaitu akar 3 per 2 dikurang cos 45 derajat yaitu akar 2 per 2 dan dikali sin 30 derajat yaitu 1 per 2. Sin 15 derajat yaitu akar 6 per 4 dikurang akar 2 per 4. 6 berasal dari sini yaitu akar 2 dikali akar 3 akan jadi 6 dan 2 dikali 2 akan menjadi 4. Dan akar 2 per 4 berasal dari sini yaitu akar 2 dikali 1 akan menjadi akar 2 dan 2 dikali 2 akan menjadi 4. Sehingga sin 15 derajat yaitu akar 6 min akar 2 per 4 atau dengan nilai lain yaitu akar 2 dalam kurung akar 3 min 1 per 4. Mohon maaf, ini seharusnya sin 15 derajat. Sekian pembahasan untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk nantikan video pembahasan selanjutnya.